Beberapa problematika yang dihadapi pendidikan multikultural di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman identitas budaya daerah. Perbedaan identitas dan keunikan proses kehidupan setiap budaya daerah menjembatani perbedaan pelajar dalam menyadari pentingnya pendidikan. Yang kedua, peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Perubahan kinerja dari kebijakan yang berpihak pada desentralisasi di Indonesia menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan multikultural di Indonesia. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Pengaruh dari kekuatan asing yang mengikis nasionalisme di Indonesia dapat memperburuk lemahnya sikap nasionalis masyarakat. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Konflik yang terjadi di kota Sampit, seperti yang telah dijelaskan, bisa diatasi jika kesatuan nasional dapat menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama problematika di pendidikan multikultural di Indonesia. 7. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya. Ke-8. Ketimpangan akses dari kualitas pendidikan. Siswa dari kelompok minoritas atau daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Ke-9. Stereotipe dan diskriminasi. Stereotipe negatif dan diskriminasi masih terjadi dalam lingkungan pendidikan yang menghambat proses pembelajaran yang inklusif. Ke-10. Kelemahan dalam kurikulum multikultural. Kurikulum pendidikan seringkali tidak mencerminkan keragaman budaya dan sejarah Indonesia secara menyeluruh sehingga siswa kurang memahami keanekaragaman masyarakat mereka. Ke-11. Perbedaan perlakuan dalam sistem pendidikan. Terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap siswa berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka yang dapat menghambat potensi siswa. Dalam mengatasi problematika pendidikan multikultural di Indonesia diantaranya, yang pertama itu peningkatan kompetensi guru dengan cara pelatihan dan pengembangan profesional. Guru perlu mengikuti pelatihan yang fokus pada pengajaran, nilai-nilai multikultural dan teknik pembelajaran yang inklusif. Nah, bisa menggunakan penyediaan modul pembelajaran multikultural, buku panduan atau modul ajar yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan keberagaman budaya ke dalam pengajaran. Bisa menggunakan pendekatan antropologis dan sosiologis. Guru didorong untuk memahami latar belakang budaya siswa guna membangun hubungan yang lebih baik di kelas. Yang kedua, integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum. Nah, guru bisa menggunakan pengembangan kurikulum. Nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan penghormatan terhadap perbedaan harus diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Bisa menggunakan bahan ajar berbasis keberagaman. Buku teks dan media pembelajaran harus mencerminkan budaya, agama, dan tradisi dari seluruh Indonesia. Bisa menggunakan proyek pembelajaran multikultural, memberikan tugas atau proyek yang menekankan eksplorasi budaya dan keberagaman lokal maupun nasional. Ketiga, peningkatan pendidikan karakter dengan cara penanaman nilai dasar, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya toleransi, empati, dan kerjasama. Bisa menggunakan media interaktif, menggunakan permainan, cerita, dan diskusi kelompok untuk menanamkan nilai multikultural. Dan bisa juga menggunakan pembiasaan harian, membiasakan perilaku saling menghormati di kelas, seperti menggunakan bahasa yang sopan terhadap semua pihak. 4. Lingkungan belajar yang inklusif. Bisa dengan penghapusan diskriminasi, membangun suasana kelas yang bebas dari stereotip atau perlakuan diskriminatif. Menggunakan interaksi antar siswa, jadi mendorong siswa dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi dalam kegiatan belajar. Bisa menggunakan pengolahan konflik, mengajarkan siswa cara menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati perbedaan. Yang kelima itu dukungan kebijakan pendidikan dengan cara penyusunan kebijakan pro multikulturalisme, memastikan kebijakan pendidikan mendukung nilai-nilai multikultural seperti pelarangan diskriminasi. Bisa menggunakan evaluasi sistem zonasi, menyesuaikan zonasi untuk memastikan keberagaman siswa dalam satu sekolah. Bisa menggunakan pengawasan implementasi, memastikan setiap sekolah menerapkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran. Yang keenam, peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Bisa menggunakan penyediaan media pembelajaran, buku, video, dan alat peraga yang mencerminkan keberagaman budaya. Bisa menggunakan fasilitas inklusif, membuat lingkungan fisik sekolah ramah terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakangnya. Bisa menggunakan pusat belajar multikultural, membentuk ruang atau perpustakaan khusus yang menampilkan budaya-budaya Indonesia.